Assalamualaikum. Masih tidur jam segini. Zawin, bangun. Udah siang. Hayu. Nanggung teh. Wow, udah jam berapa tuh? Ayo dong. Ayam juga baru masuk air. Pak Mali kata orang Sunda kalau tidurnya sampai siang. Da paman lagi paman beki oli dah normal. Gimana sih? Ayo dong, bangun yuk. Ntar teh Gimana sih? Ntar dulu teh. Dicuekin deh. Udah datang jauh-jauh juga. Jauh-jauh sama gimana teh? Ayo bangun. Tuh kan. Lupa deh. Ya. Tadi disuruh duduk. Mangga calik. Aduh, kumaha sih. Udah jam berapa ini? Baru begadang ya? Begadang ya, tidur jam berapa tadi? Jam 4:30 teh. Tidur mah harusnya jam 11 paling malam teh ya. Jam 12 boleh deh. Bangun subuh kan. Habis itu jangan tidur lagi dong. Ya kalau gitu mah kerjanya Olahraga. Olahraga kan habis subuh terus. lari, jog. Iya, jangan. Waalaikumsalam. Udah datang duluan, Teteh. Nuhun ya, udah datang ke sini. Alhamdulillah ada Uwi nih. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Ini rambut pasti tiduran di sini deh tadi. Iya, ini dibangunin sama Hampura teh ya, emang pembawa acaranya suka terlambat. Hampura. Kita tuh nyiap benerin rambut tuh. Oh iya. Gak mungkin, kamu yang telat sama siapa? Belum ada pasangan mau telat. Silakan. Aduh, astagfirullahaladzim. Terima kasih udah datang di sini ya. Terima kasih juga teman-teman udah hadir di sini di Cerita Hati karena siap cerita. Terkesan di hati. Iya. Hari ini tamu seorang yang cantik jelita. Dari zaman dulu saya kecil, saya udah lihat beliau ini bertebaran film-filmnya, lagu-lagunya gitu ya dalam dunia entertainment. Lalu kemudian kurang lebih 35 tahun ya? Iya. Ada ya? Iya. Bergelut di dalam dunia entertainment. Tapi 35 tahun Zawin udah Masih dalam berupa niat. Dan alhamdulillah sampai detik ini Mbak Tami masih bergelut untuk kemudian merambah dunia yang lain, itu dunia fashion. Ini saya manggilnya Teteh apa Bibi ya? Kamu tuh terserah, pokoknya kamu mau manggil Teteh Bibi juga tante boleh. maksudnya. Bibinya bibi apa nih? Bibi tante Pak. Bibi tante Iya, ya. bibi Sunda ya, orang Sunda ya. Teteh jadi bibi aja. Sunda. Iya, kita akan berbicara Biar mengenai terasa bahwa lebih muda ya. bohongin kenyataan. enggak juga. Panggilan nggak penting kok. Pokoknya mah tetap berkarya. Usia itu bukan menjadi penghalang. Itu jawabannya. Yang jelas nih, adik-adik yang hadir di sini, alhamdulillah, yang masih muda-muda ini kemudian patut berguru dari seorang Chintami Atmanegara karena beliau ini bisa hadir di sini lalu kemudian ingin bercerita tentang kehidupan yang lain yaitu dunia fashion yang saat ini baru digelutinya. Usia bukan menjadi halangan untuk kemudian belajar, untuk kemudian merambah dunia yang baru dalam kehidupan kita gitu kan ya, Iya. Mbak Tami ya. Nah Mbak Tami ini boleh diceritain ya kenapa di ujung-ujung nih kalau kata orang Sunda ujung-ujung Tahu-tahu. langsung iya tahu-tahu jadi banting setir ke dunia fashion. Sebenarnya dunia fashion tuh udah jadi perhatian sama saya tuh dari dulu. Dari pertama kali mulai nyanyi umur 20-an waktu itu memang udah senang fashion. Saya tuh kalau sangat menikmati yang namanya kain ya. Jadi kalau di toko kain tuh dari kecil, mungkin karena dari kecil juga udah diajarin sama ibu saya kalau anak perempuan itu harus bisa jahit. Harus bisa masak mungkin ya. Jadi dulu tuh ini semua karena didikan ibu. Jadi dulu nggak pernah boleh main kalau belum masak. Hari Minggu ya, hari Minggu. Itu dari SMP. Jadi kalau umpamanya temen jemput jam 10 atau jam 9 pagi mau main harus masak dulu. Gantian tuh sama Mbak Minati. Iya, Mbak Minati, ya. Kan kita perempuan berdua nih. Jadi kalau hari Minggu ini saya masak, Mbak Minati yang bagian jahit-jahit atau Ganti bebenah piket gitu ya. Nanti besoknya juga bergantian. Tapi rupanya Mbak Minati tuh lebih senang bebenah gitu. Kalau saya lebih senang masak gitu. Tapi justru sekarang dengan Mbak Minati sebagai kakak tercinta malah yang satu di dunia sama ya, kan buka usaha bareng kan ya? Iya, kalau untuk olahraga untuk Ya? senam, usaha bersama. Mbak Minati ya, Iya. Mbak Minati terus kalau Tapi dunia fashion Mbak Minati nggak ikutan? Kalau dunia fashion tuh sebenarnya Mbak Minati yang belajar jahit itu dulu Mbak Minati. Dulu Mbak Minati sekolahnya SMKK bagian jahit.
Kalau saya SMA, tapi nggak tahu kenapa Minati bilang, oh jadi ketuker sih katanya. Kamu jadi di bagian jahit. Tapi kita memang berdua nih anak perempuan nih sama ibu dididiknya begitu. Jadi pembantu tuh ibu dari dapur setiap hari Minggu. Kesel sih masih SMP ya. Iya ya. Bawaannya kok kayaknya beda ya sama teman-teman yang lain. Tapi manfaatnya sekarang. Ketika ya. dulu merasa kesel, sekarang merasakan manfaatnya. Apa nih merasakan manfaatnya? Dulu mikir, aduh kok ini dari kecil udah dilatih jadi pembantu ya. Bukan, itu sebenarnya poin pentingnya adalah begini. Learning pointnya, setiap orang tua harus ngajari anak life skill. Life skill itu yang sekarang hilang di perguruan tinggi. Kadang-kadang anak tidak punya keterampilan untuk dalam Tampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau anak kita itu suruh membersihkan kamarnya sendiri, bukan berarti kalau besar biar jadi cleaning service, bukan. Iya. Tetapi dia punya kemandirian. Karena nanti dalam orang beragama itu ada namanya qadirun alal kasbi. Orang itu harus punya kemandirian atas dirinya sendiri. Minimal dia itu bisa tough untuk dirinya sendiri. Nah, kalau lah dia itu, jadi orang itu penting loh kemandirian itu. Karena banyak sudah lulus pun juga belum mandiri. Itu artinya masa air aja gosong kan keterlaluan. Gitu, Waduh. ya. Iya Padahal kan benar. masak air biar matang ya. Iya. Masak air biar matang. Jadi kalau lebaran pembantu pulang, saya udah nggak pusing. Saya Betul, nggak betul. pernah pusing. Kadang-kadang mereka bilang hanya pulang 1 minggu atau 2 minggu menjadi 1 bulan pun buat saya biasa aja gitu. Karena udah biasa Karena kerja biasa sendiri di disuruh rumah ya. beresin rumah dari mulai ngepel, nyapu apa. Jadi saya udah biasa gitu. Nah dulu tuh ibu saya tuh terima jahitan, Teh Desi, Pak Ustadz terima jahitan. Tapi untuk menjahit baju saya dan Mbak Minati kita harus jahit sendiri. Dari mulai SMP udah ke toko kain, terserah pokoknya cuma dikasih uang terus harus beli sendiri. Jadi akhirnya dari kecil jadi ngerti jenis kain gitu. Terus juga untuk polanya mungkin dibikinin tapi motongnya diajarin gitu. Basic-basic aja. Nah jadi dari dulu emang seneng jahit. Nah karena terjun ke dunia nyanyi suka ngerancang baju buat nyanyi sendiri. Tapi karena sekarang saya kayaknya di nyanyi udah jenuh dan setelah berhijab 2 tahun ini saya pikir aduh hobi saya kan dari dulu mendesain baju, kenapa nggak mulai sekarang gitu, kayaknya tepat deh waktunya. Oke, tepat deh waktunya. Di usia yang boleh dibilang sudah tidak muda lagi. Tapi selain satu ini kita akan ungkap apa yang membuat Mbak Tami akhirnya yakin dan harus sekarang dilakukan. Selain satu ini kita akan ungkap ya, tetap di sini Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan dia.